Assalamualaikum. Wow. Tepat jam 8 lewat 4 menit kita mulai live Instagram kita hari ini. Assalamualaikum. Oke, kita mulai aja karena kita punya waktu yang terbatas sekali. Jalan-jalan ke Purwakarta. Cakep. Suara-suara. Jangan lupa pakai make upnya Wardah. Cakep. Selamat datang di live Instagram Terang Jakarta yang mau ngobrolin hal yang berfaedah. Oke, pokoknya kita di sini ngobrolin hal yang berfaedah ya. Kali ini bersama saya Citra Anggia mewakili teman-teman Terang Jakarta. Halo. Wah, udah banyak yang join. Selamat datang. Nah, ini sebelum kita ngobrol dengan guest star kita malam ini, kalian pasti udah ngeliat ya di Instagram dari Terang Jakarta ada dua wanita cantik. Ada tiga nih sama aku. Termasuk nggak guys? Masuk dong. Oh. Jadi kita akan ngobrolin hal yang sangat penting mengenai mengenali diri sendiri. Dari coba tadi sempat lihat nggak sih untuk flyernya kita ngomongin apa? Ada yang tahu? Benar. Kenal diri sendiri bikin nggak buang waktu. Emang iya. Kalau aku sih setuju banget ya, Masya Allah. Kita tuh ngenalin diri itu perlu banget. Walaupun jarak waktunya ya kita mengenali diri itu butuh waktu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun. Yang penting kita bisa mengenali diri dan itu nggak buang-buang waktu saat kita mengetahui hal atau mengetahui diri kita tuh kayak gimana gitu kan. Nah ini pas banget kayak program yang ada di Terang Jakarta. Kalian udah pernah tahu denger Elevaton? Udah tahu? Mana suaranya yang udah tahu? Oke, kebanyakan dari kalian aku yakin pasti udah tahu kan ya, ada program Elevaton di Terang Jakarta yang sudah berjalan berapa batch ya? Udah 4 ya. Berarti yang next ini 5 tuh. Berarti apa? Berarti banyak banget yang pengen ikutan kelas ini. Jadi kalau bisa dibilang sih kelas Elevaton ini adalah kelas pengenalan diri. Kenapa pengenalan diri? Karena di situ kita diajak untuk lebih mengenal diri kita tuh kayak gimana sih, apa sih sebenarnya yang kita nggak suka, apa yang sebenarnya kita nggak suka, dan banyak hal lagi yang membuat kita juga jadi tersadarkan gitu. Oh ternyata selama ini aku buang-buang waktu apa enggak sih gitu. Selama ini aku tuh udah melakukan atau membuat prioritas yang bener nggak sih untuk tujuan hidup aku gitu. Berat nggak? Nggak dong. Itu nggak berat ya. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan guest star kita yang sudah ada malam ini. Assalamualaikum. Coba kita invite dulu ya Kak Aput ya. Jadi ada Kak Aput dan juga Kak Nabila malam ini. Nabila pakai H. Bener gak sih? Ya kan? Soalnya lihat dong di bio-nya. Bener kan? Hai, halo. Coba kita ini udah muncul belum sih? Assalamualaikum, sayang aku apa kabar? Waalaikumsalam. Ya Masya ampun Allah. udah lama gak ketemu ya. Alhamdulillah. Kangen sih emang ya. Kalau udah biasa Iya. Elevaton tuh candu. Nggak cukup 6 episode jadi nggak ketemu kamu. Iya, makanya kamu sih sibuk sekali ya. Kamu sibuk apa sih sekarang? Boleh dong cerita sama Elevators juga nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya pastinya masih sebagai ibu ya kan. 2 anakku. Yang itu kayaknya never ending task ya Bu ya. Ya kan? Relate dong Itu ya. kodrat ya, Bo? Nah, jadi kesibukannya udah pasti itu udah auto sibuk. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, semenjak Elevator jadi ada keterpanggilan menyibukkan diri gitu ya. Seperti Iyo, Dia ada yang lelah, di sini. lelah ada kan? Dimana ya? Oh Dia iya. tuh soalnya maskot angkatan Elevator aku gitu. Jadi kita bener kayak, pokoknya testingnya dia tuh kilat, tapi bener-bener ngena banget karena relate banget gimana caranya supaya kita milih jalan yang terjal, yang berlelah-lelah, tapi emang kita tahu bahwa kita digembleng akan jadi lebih baik gitu. Jadi sekarang banyak sibuk join komunitas, terus kayak
join program-program baiknya mereka, lakuin apa yang bisa kita lakuin supaya bermanfaat gitu. Jadi kalau ditanyain sibuk apa, alhamdulillah sibuk banget gitu ya. Tapi emang sibuk yang banget. cari-cari, sibuk yang kayaknya kalau misalnya nggak sibuk tuh jadi kayak ngerasa bersalah, takutnya ya itu nanti buang-buang waktu, nanti kita jadi kayak begitu dihisap waktunya gimana nih gitu. Masya Allah, gitu-gitulah. Aduh, itu tuh kalau udah ngomongin waktu terus dihisap apa, aduh itu tuh kayak jadi bikin kita tersadarkan gitu ya, yang tadinya asik mungkin ya udah itu aja rutinitasnya dan tidak memikirkan apa sih manfaatnya gitu. Yes. Ternyata setelah ikutan elevaton mungkin di situ Kak Aput sama Kak Nabila nanti mungkin bisa cerita ada hal yang berbeda pastinya ya. Tapi Kak Aput Iya. masih sibuk syuting nggak sih? Kemarin alhamdulillah aku jalan program Ramadan, jadi emang baru break juga gitu. Kemarin Ramadan aku full, Masya alhamdulillah Allah. syuting. Jadi ibadahnya Masya Allah gitu ya sambil berkarya. Tapi alhamdulillah Syawal kemarin, terus sekarang Zulqa'dah ya udah lebih mereda, gantian lah take turn nanti. Suami dulu deh kita jadi kembali laptop dulu, nanti kita ketemu project lain yang gantian lah ya, pokoknya balance aja, balance. Alhamdulillah ya udah bisa bagi dan sudah tahu porsinya, yang istri kayak gimana, suami kayak gimana gitu. Suaminya Kak Aput waktu itu sempat ikutan juga kan ya programnya. Maksudnya sempat sempat hadir. Pernah hadir kayaknya ya. Benar, Bener nggak tapi sih? masih harus ikut beberapa make up class gitu ya, karena ya masih kerja gitu. Makanya tapi ya sedikit aja gitu ya, maksudnya sulitnya tuh gitu. Jadi kalau misalnya emang pasangan, kita jadi harus transfer knowledge. Makanya mendingan daftar Revaton tuh kalau bisa langsung sefrekuensi, langsung bareng bestie, langsung sama pasangan gitu, karena kita jadi nggak perlu transfer dan langsung udah connect aja gitu loh. Dan Bener. untuk praktiknya juga jadi lebih enak gitu, karena kayak kita bisa nge-review, tadi aku baru helikopter view ternyata gitu, kayak apaan sih helikopter view, kayak dia Ya, relate gitu sama diri jadi kita gitu. ngulang Kayak lagi gitu ya. aku tuh tadi abis zoom out tentang hari aku hari ini, ternyata gitu itu adalah doa aku yang timelinenya jauh gitu ya, kayak dia jadi kayak bisa keep up gitu. Karena kalau enggak pasti akan lost somewhere. Jadi emang skillnya tuh dapetnya di Elevaton, emang itu skill kehidupan yang pasti kalau suami istri tuh akan ketemu gitu. Jadi Insya Allah deh. Alhamdulillah ya, tapi emang bener tuh. Nah ini udah ada Kak Nabila, Nabila pakai H ya. Hai Aku tadi Kak, baru follow kamu loh. Aku lihat di Assalamualaikum. bio-nya Nabila pakai H ya. Kenapa itu dikasih begitu? Apa ada historinya nggak? Banyak Nature aja. historinya Kak. Bener, karena kebanyakan orang manggil Nabila nggak pakai H Kak, Nabila Oh, gitu. oh gitu. Ya ampun, oh ternyata ada itu ya, ada alasannya ya. Assalamualaikum sayang, apa kabar? Waalaikumsalam kakak sayang, Kak Aput. Hai Kak. Wah. Lagi juga Akhirnya dia masya hadir Allah. ya. Seperti yang kita janjikan, kita tuh emang malam ini emang pengen ngobrol banyak sih sebenarnya tentang Elevaton. Tadi Kak Aput udah cerita sedikit gitu tentang Elevaton. Di sini Kak Nabil bisa cerita juga. Nah, tadi Kak Aput untuk elevators nih ya, elevators tadi Kak Aput sempat cerita juga kalau misalnya ikutan nih ya, kalau ikutan Elevaton itu better kalau yang udah punya pasangan. Enakan sama pasangannya, jadi nggak ngulang lagi Sama ceritanya mama gitu. juga nggak apa-apa. Kak, Sama mohon maaf Sama bestie. mama nih Kak, sama papa boleh, sekeluarga boleh banget ya. Kak. Pokoknya sama temen curhat kita. Tapi itu bener yang deh. kira-kira biar kita relate gitu ya kan. Iya, setuju banget. Nah, Kenapa jujur ya kenapa Kak, kenapa? Nabila kan emang belum punya pasangan nih ya, belum nikah maksudnya. Jadi emang itu relate banget kalau kalian emang pengen ikut join ke Elevaton tuh beneran enakan sama pasangan atau sama besti sebenarnya. Tapi karena kemarin emang Nabila sendirian Kak, jadi emang lebih khusyuk. Khusyuk Eh, gak tuh? kalau Tapi gitu itu lah abis intinya. gini kalau udah Intimate punya banget, pasangan harus diajak ya Iya, biar iya tahu gitu loh pasti khusyuknya dong. gimana gitu kan. Dan kalau nggak salah Transjakarta kan nggak cuman kayak Elevaton aja, kayak emang ada khusus buat kelas suami istri gitu ya kalau nggak salah. Ada Ya kan ya. betul, ada Doain ya banyak Kak. programnya. Semoga Nabila Doain. cepat bertemu pasangannya deh ya, cepat Amin, menikah jadi tapi Nabila bisa amankan ngajak suami guys. Nabila. Amin. nanti kalau ibaratnya kalau naruh si Vita Aruf tuh udah harus ikut Elevator gitu. Jadi Iya. ketemu tuh udah tektokan itu udah enak gitu. Gimana? Nanti Nabila taruh deh di CV Nabila Kak. Makasih banget loh. Itu bener Kayak loh. abis Jadi gini kan banyak kalau loh yang zaman kirim dulu, CV loh. kalau zaman dulu kan tolong ya lu review dia oke apa enggak. Kalau dia enggak, kalau lo serius
ikut elevaton gitu. Lulus gak dari elevaton gitu. Boleh Ide lah. bagus, ide bagus. Pipinya maksudnya. Kita bisa Woi, di hitung sini tuh nanti juga banyak berapa yang yang jomblo ya. Di belakang-belakang guguran ini dan jomblo-jomblo lulus semua. tuh ya calonnya Nabila. Kita doakan bersama segera ya. Nah ini udah ramai, kita boleh sapa dulu Kak Put, Kak Nabila. Ini banyak teman-teman juga di sini yang udah bergabung. Wow, ini Oke. Hai teman-teman semuanya. Udah banyak yang bergabung, terima kasih ya. Kalau ada mungkin yang saudaranya atau teman-temannya yang belum bergabung, diajakin untuk gabung supaya nggak bingung lagi. Jadi Kaput juga Kak Nabila nggak ngulang lagi ceritanya, bisa langsung gitu kan. Kita kasih taunya langsung gitu. Nah untuk teman-teman yang baru gabung juga, mungkin ada yang belum tahu Elevaton ini apa. Jadi ini bisa dibilang kelas self improvement ya. Jadi di situ kita bisa improve ourselves dengan banyak knowledge. Salah satunya juga mengenali diri. Nah, kita mungkin bisa bahas sedikit kalau Kak Aput tadi dan Kak Nabila udah sempat spill sedikit. Oh, kalau ikutan Elevaton tuh seru begini nih. Nah, ini aku pengen tahu nih. Mungkin kalian bisa sedikit bercerita sebelum ikutan Elevaton itu apa sih yang mungkin sangat berbeda setelah ikut Elevaton gitu. Keseharian atau mungkin pola pikir ya gitu. Ada nggak yang sangat signifikan berubah setelah ikut Elevaton? Boleh Kak cerita siapa dulu nih? Kaput dulu Kak deh. Aput dulu apa Kak Nabila? Sulit. Kaput dulu nggak apa-apa. oke. Kak Aput, oke. Baik. Aku tuh dulu kayaknya parah sih, kayak bener kata kakak-kakak semua para fasilitator gitu ya bilang bahwa ibarat hidup nggak pakai GPS, jadi kayak banyak nyasarnya gitu, dan itu adalah hidup aku zaman dulu. Jadi kayak mau ke Blok M nih gitu, kayak nanya sama si A yang orang Cilengsi gitu, kayak nggak nyambung, gimana mau nyampe ya gitu, kayak akhirnya muter-muter gitu, akhirnya emang beneran buang waktu gitu. Ribet banget untuk dapetin satu jawaban itu, kayak loopnya itu super lama menurut aku. Terus kalau ada masalah tuh kita jadi nggak sibuk refleksi diri karena sibuk ngeliatin masalahnya, terus kayak terhanyut sama masalahnya gitu. Jadi kayak masalahnya kecil aja bisa ruwet, jadi kayak dipikir, jadi kita nggak tahu jurusnya sebenarnya kalau ada masalah itu harus gimana. Dan ternyata sih uh, kita selama ini ngerasa kirain dikasih otak tuh buat mikir gitu, jadinya bener sih gitu, tapi mikirnya tuh ada landasannya nggak. Jadi kayak kemarin tuh cuma mikir doang, terus nggak ada aku tahu jawabannya, kayak mikir aja, jadi lama banget tuh mikir doang gitu. Di jalan juga nabrak-nabrak, bonyok-bonyok gitu. Jadi ya masya Allah sih, kayak aku ngerasa sebelum Elevaton kayaknya hidup aku beneran banyak buang waktu gitu, kayak karena nggak tahu gimana caranya, nggak tahu jurusnya, nggak tahu skillnya. Jadi ternyata kita tuh kayak handphone canggih banget yang walaupun dia canggih tapi dia tuh kayak harus diinstall, terus harus diaktifasi, terus harus tahu caranya gunainnya gimana, ini pakai app-nya ini gitu-gitu loh. Sedangkan aku ngerasa kayak udah ini smartphone pasti bakal smart gitu, nggak gitu ternyata konsepnya. Jadi ya begitu Elevatum tuh aku baru sadar, jadi baru kenal diri sendiri. Oh, diri sendiri tuh bisa gini ya, oh hati tuh cara natanya gini, oh pikiran tuh bisa kayak gini ya gitu. Jadi mind blowing kelas banget, emang bener intimate, syahdu, apalah itulah semuanya gitu ya. Karena emang kita tuh ternyata, kalau buat aku ketamparnya, aku juga kayak dulu mikir ini tuh kelas buat single gitu. Ternyata aku justru semakin terkapar karena gila, gue mikirin gue gak kenal diri gue sendiri, itu sedih banget, kayak shock banget. Jadi kayak oke, jadi ya sekarang ngerasa punya banyak banget PR karena ternyata selama ini tuh aku nggak menata hidupku dengan baik, dan even paling sama diri sendiri karena nggak kenal diri sendiri, nggak tahu harus nge-treat diri sendiri tuh kayak gimana gitu. Jadi thanks to Elevaton, makanya bener life changing experience. Kelas tuh beneran gitu loh, kayak emang bener-bener mengubah hidup banget sih. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh nggak dikasih ini sebelum aku ke Kak Nabila, contoh simple aja yang emang bener berubah gitu setelah ikut Elevaton. Anyway, itu bener-bener yang ketamparnya setelah Elevaton ikutan kelas sesi yang keberapa? Kan ada 6 sesi ya dan 6 kelas ya. Cukup Kayaknya aku ikut
dari berapa awal tuh kelas kamu cukup tertampar? kayaknya aku dari kelas pertama tuh udah kaget-kaget dengan diri sendiri gitu, kayak hah, kok gue nangis sih, gue kenapa nih gitu, kayak oh ternyata ada bagian yang lupa dipupuk, dilus-lus, kayak oh kasihan banget ya gitu. Udah ya ampun, selama ini aku jadi ibu kayak aku ngerasanya aku kayak a happy mother, a grateful wife gitu, Why? tapi ternyata eh, lo ngelupain Putri ini siapa ya, terus si Aput ini sebenarnya apa yang dia suka, apa yang pengen dia lakuin, lalalala gitu. Jadi ternyata even aku dulu tuh ngerasa udah mindful dan happy, ada aja yang ketinggalan pada saat kita tuh nggak kenal diri sendiri gitu loh. Karena ternyata terus belum lagi kayak ternyata kita hidup, aku dari kecil hidup di ibu kota yang notabene tuh dari kecil tuh udah penuh label, udah berisik, udah banyak banget segala macam yang emang mau bengong aja tuh nggak ada waktu nih di Jakarta, mohon maaf gitu. Jadi kapan kita bisa sadar untuk apa ya, refleksi diri sejenak, nengok ke belakang tuh kayak hampir nggak ada, hidupnya maju aja gitu. Terlalu Jadi apalagi aku udah dinamis ya. iya capek, ternyata lupa lupa ngerem, lupa istirahat itu tanpa kita sadari. Begitu kayak ngerem waktu di kelas elevaton tuh kayak diajak ngerem, kayak diajak slowing down gitu, dan oh my god, ternyata face gue kemarin kencang banget ya. Jadi gue kalau ibarat nengok ke belakang yang harus gue review peta gue udah kayak gimana, ruwet banget dong ya gitu. Harusnya kan kita namanya isi bensin gitu ya kan, harusnya 5 kilo sekali ya berhenti matiin mesin gitu dulu kan. Ini tuh nggak ada, aku dulu gaspol aja udah Gas terus ya. gitu. Jadi kayak pantesan udah banyak yang salah juga nggak return, banyak yang salah tuh juga nggak ya pokoknya banyak hal lah yang akhirnya tuh ngerasa kayak oke, ya udah nggak apa-apa, berdamai dengan diri sendiri, yang kemarin udah lewat tapi gimana ke depan gitu. Dan itu alhamdulillah bersama Transjakarta tuh kita dibikin nggak down, nggak ngerasa sendirian. Yang baru sadar banyak kok gitu, yang belum sadar juga banyak. Jadi kamu yang udah sadar berpelukan, yang belum sadar ini kita lagi ngajak-ngajak ini elefanton gitu, supaya kayak yuhu gitu. Yang selama ini ngerasa hidupnya baik-baik aja, yakin cek dulu udah kenal diri sendiri apa belum, karena sumber masalahnya kadang-kadang dari dalam, saudara-saudara. Bener-bener seru banget ya dia ya, Masya Allah ya ceritanya ya. Emang itu kayaknya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari juga ya. Mungkin kayak Kak Nabila juga ya. Ini beda nggak ceritanya Kak Aput sama Kak Nabila? Pengen tahu, pengen dengar. Apa sih, kan ada tuh di video di salah satu testimoni yang ada di Elevaton. Iya. Dirimu kan sempat nyampein kalau udah menemukan diriku yang sesungguhnya itu kayak gimana. Jadi gue tuh nggak buang-buang waktu lagi ke depannya, gue udah tahu priority gue. Iya. Nah itu boleh diceritain nggak? Itu kayak gimana sih awalnya gitu? Kalau nggak salah kan waktu itu Aku dirimu ceritain sebelum sempat, aku join Elevaton ya kak ya. iya, boleh cerita dari sebelum Elevaton sampai dengan ikut Elevaton dan akhirnya menemukan hal yang, oh ini gitu. Dulu sih sebenarnya kan emang ini kode-kode juga sih kak. Aku kan udah sempat mau diajakin sama Kak Mario sama Kak Dita juga kan waktu itu. Cuman emang mungkin belum waktunya kali ya kak. Aku kayak masih kayak dulu nanti aja gitu. Tiba-tiba awal tahun tuh kayak ngerasa mungkin ya kak, anak-anak susia aku tadi kan dari kacamata Kak Aput ya. Kalau misalnya aku kan mungkin baru banget nih juga proses berhijabnya juga. Jadi aku kayak kadang tuh masih suka kehilangan jati diri gitu loh kak. Kehilangan arah aku mau kemana nih. Aku masih bingung kadang tuh kayak sebenarnya tuh gue hidup mau ngajar apa sih, mau ngapain sih gitu loh. Kayak ya bener tadi yang Kak Aput bilang, kita tuh terlalu dinamis, terlalu kayak ya udah kita jalanin aja hidup gitu tanpa tahu Yes. tujuan kita mau kemana. Yes, akhirnya awal tahun aku kayak rasa kosong banget kak. Ya bukan artinya kosong aku kayak nggak mengisi hatiku dengan penuh kecintaan kepada Allah ya, tapi kayak di dunia ini tuh aku mau ngapain lagi sih gitu. Entah itu mau nikah, apa aku mau lanjut sekolah lagi, kuliah, itu bingung banget kan. Terus abis itu emang ternyata kayaknya aku butuh deh kelas untuk bisa mengontrol semua yang ada di pikiran aku jadi harus tahu nih kemana mau aku mau ngelangkah kemana nextnya. Akhirnya aku kebetulan diajak Kak Dita dan aku kayak kak aku juga mau deh gitu. Alhamdulillah tuh kak, emang udah takdir juga ya kan. Iya. Ketika aku juga sebenarnya tuh nggak tahu kelas Elevaton tuh aku pikir oh ini buat ini kali ya, tentang apa namanya orang yang single gitu, jadi kayak Sama supaya ya, pikir. menemukan jodoh itu kak. Bener tadi kayak kata Kak Aput. Terus aku Terjebak kayak tapi ya udah. beruntung ya, terjebak di tempat yang Tepat. Masya Allah ya. Ya bener banget kak gitu. Ternyata memang
apapun yang mau kita kejar di dunia ini, mau itu tentang karir, kayak pendidikan, kayak jodoh, kita harus tahu dulu kita ini maunya apa, kita ini harus kenal sama diri kita sehingga kita mampu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, kita mampu untuk bisa mengontrol segalanya dengan diri kita sendiri gitu loh Kak. Ya kan, jadi ternyata pas aku ikutan, aku tuh telat Kak ikutannya, jadi nggak ikut full. Kebetulan aku waktu itu ikutnya udah yang batch 2, cuman maksudnya udah yang ketiga. Ngerti kan sih Kak? Jadi udah oke, ketiga, 4, 5, sesi 6 ketiga gitu. ya. Jadi yang pertama sama kedua Nabila nggak ikut. Jadi Iya. Nabila agak cengok juga kan, kayak aduh gue mau ngapain ya, aku bingung banget Kak. Tapi setelah ikut yang ketiga kali, keempat kali, Nabila jadi ngerti, oh ternyata di situ yang diajarkan sama kakak-kakak semua yang coachnya itu harus tahu ya sama diri kita sendiri. Kita harus kenal sama diri kita sendiri gitu. Dan kan sempat juga dapat PR ya Kak, dapat tugas yang kita bisa kerjain sendiri di rumah. Aku tuh ngerasa itu kayak muhasabah banget. Iya. Kayak bener-bener kayak nggak cuman tentang apa ya, karena kan setiap kali abis akhir tuh suka ada video dari Ustadz Abi Maki kan. Jadi aku rasanya kayak dapat kajiannya juga gitu loh Kak, nggak cuman dari secara materinya gitu kan, pendidikannya gitu kan, kita diajarkan untuk bisa ngontrol emosi, bisa tahu nih mana yang mau kita utamain dulu yang jadi prioritas kita dalam hidup apa, tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu dalam segi agamanya gitu loh Kak. Jadi setelah abis ikut Al-Fathan tuh Nabila ngerasa selalu kayak yang Masya Allah tenang banget ya hati ini gitu. Jadi kayak nggak kalang kabut lah istilahnya gitu loh Kak. Nggak kayak, iya biasanya kan kayak abu-abu nih, sekarang udah tahu mana hitam mana putih istilahnya kayak gitu loh. Pokoknya Masya gini, Allah kalau banget. kalau dulu tuh ya si Maria tuh ngomongnya kayak gini, Apa tuh? jadi dia kalau lihat aku ngaji, Put, kayaknya tatapan lo agak kosong, kayaknya butuh diisi deh, ikut Al-Fathan, ikut Al-Fathan. Jadi gampangnya kalau kamu selama ini sering kayak ngerasa clueless sama hidup kamu, ya itu mungkin tanda-tanda kayak ya butuh pencerahan, dan pencerahannya tuh yang komprehensif sih menurut aku, karena komprehensif tuh penting. Jadi kita juga tahu, oh ya aku tuh sekarang jadi bisa tahu, oke gue lagi di level apa ya sekarang gitu, gue lagi di fase apa ya, terus jadi nggak gampang panik. Aku panikan banget. Jadi kalau misalnya sekarang aku tahu, oh misalnya nih bahkan gue lagi di titik terendah hidup gue, coba gue lihat ke belakang, waktu itu skemanya kayak gini, berarti skemanya bakal kayak gini, oh gue jadi lebih tenang, oh karena berarti sekarang it's all about bounce back, karena kayaknya insya Allah udah nggak ada lagi yang lebih rendah dari ini gitu misalnya. Atau nggak kayak, oh sekarang gue lagi tinggi nih, gue harus mawas diri nih, soalnya berarti nggak ada lagi skemanya, pasti gue terancam untuk turun gitu. Jadi gue harus bersiap, gue harus nyiapin, gue harus kayak gitu-gitu loh. Jadi kita juga jadi tahu kita tuh lagi di fase apa. Terus kalau kita punya some feelings, di Trans Jakarta tuh juga ada kelas-kelas banyak banget yang ngelengkapin selain Al-Fathan, yang ngajarin aku kan juga pekerja seni yang kita sama-sama acting gitu ya, ngolah rasa, tapi bener-bener ada loh di Trans Jakarta tuh ngaji tentang rasa, dan salah satunya di Al-Fathan juga banyak banget ngelibatin rasa, gimana caranya kalau sedih tuh gimana sih kita nyikapinnya, kalau seneng tuh gimana sih, kalau dapet tantangan itu harus harus nyerah, harus sedih, atau harus fight back, harus lawan, atau ini malah ngerasa ini sesuatu yang baik, on purpose dan lain-lain tuh kayak dikasih. Kalau lo rasanya on fire, berarti lo tuh, kita jadi bisa tahu kok gue nggak on fire ya, mungkin gue berarti nggak di sini gitu. Jadi kayak sense of feelingnya tuh main banget gitu. Jadi apalagi kalau ada masalah ya Kak, maksudnya aku kan tipenya juga panikan kan, kayak mungkin Kak Aput bilang aku tipe orang yang panikan juga Kak. Kalau ada masalah apa aku tuh suka kepikiran dan stres banget. Jadi kayak memang aku nggak nunjukin depan orang, aku ceria-ceria aja, tapi ketika ada suatu masalah sebenarnya aku tuh kepikiran banget Kak, bener-bener kayak aku jadi bingung, aduh emosionalnya parah banget di situ. Tapi abis ikut kelas Al-Fathan ya Kak, aku jujur ngerasanya kayak sekarang kalau ada masalah lebih bisa tarik nafas dulu, terus kayak istighfar dulu Kak, istighfar itu jadi kebiasaan gitu Kak, jadi kayak istighfar dulu gitu kan. Jadi aku bisa lebih mengelola emosional aku, apalagi kan namanya aku masih umur 20-an gitu ya, misalnya 24 ya, jadi kayak suka masih apa sih kan namanya Kak, belum bisa quarter life. Iya bener banget lagi. Iya jadi kayak aku bisa lebih calm down lah istilahnya kayak gitu. Iya makanya aku juga Iya makanya alhamdulillah banget ada Trans Jakarta dan ada program Al-Fathan ini, karena ya dulu juga maksudnya banyak banget ya salah satunya Kak Mario itu juga bestie aku banget pada masanya. Gila kalau umur 25 tahun kita udah tahu ini, kita kayak gak nongkrong beda lagi ya. Beda cerita. Berarti rezeki gue bersyukur ya Kak. Kalau gue bersyukur ya ngopi, jadi kita besok harus ngapain nih? Waktu yang akan menyembuhkan. Ya waktu, buang waktu sob. Tapi jangan sedih ya. Usia tuh tidak membatasi ya.
Aduh, usia nggak membatasi pastinya ya. Banyak juga kan ya peserta dari Elevaton itu yang ingat nggak sih, ada nggak sih kalian waktu itu ya? Ada ibu-ibu gitu usia 50-an ya kalau nggak salah ya. Bener ya? Sama suaminya. Jadi betul. dia itu sebelum dia ngasih referensi untuk anaknya, dia ikutan Biar dulu gitu. dia Dia tahu ikutan dulu, apa. dia lihat, dia pantau, baru dia masukin anak-anaknya. Masya Allah sekali ya. Masya Allah banget. Makanya dan menurut aku menyayangi diri sendiri itu adalah sebuah keharusan. Jadi mengenal diri sendiri itu ya itu wajib. Ibaratnya kayak akekah aja, wajib sekali seumur hidup gitu. Jadi kalau ternyata kita belum ngerasa kenal dengan diri sendiri dan nggak tahu gimana sih cara kenalan sama diri sendiri, ya berarti ikut Elvaton umur berapapun gitu ya. Jadi Setuju banget, Kak. karena ternyata nih ini juga insight yang aku baru tahu. Ternyata zolim sama diri sendiri itu dosanya lebih berat daripada zolim sama orang lain loh. Nah, loh. Tapi Dan itu kalau bener, kita Kak. nggak tahu kita mau bawa hidup kita kemana, kita nggak tahu kita tuh Iya. apa namanya value diri kita tuh apa, itu sama aja kita menyia-nyiakan talent yang Allah udah kasih, dan itu Benar. zolim banget loh. Dan itu kita sama aja kayak mudarat sama diri sendiri, nggak sayang sama diri sendiri. Jadi dan itu ternyata akan dihisap juga gitu loh. Jadi Itu ya penting menurut banget ya, sih, Kak, kenal diri sendiri. jadi kita emang benar harus kenalin diri. Bahkan triggeringnya tuh menurut aku di Elevaton adalah di saat kita tuh nanya, ya Allah kenapa ya harus aku gitu. Kalau misalnya udah mulai nanya Aku kayak pernah gitu lagi tuh kayak nanya gitu, Kak, pas iya, lagi di kelas lagi duduk. Allah Ya Allah, kenapa harus kenapa? aku gitu. Iya, Kalau nggak kayak iya lagi pertanyaan kayak kamu tadi, ini tuh sebenarnya buat apa sih? Nah berarti itu kita tuh nggak kenal sama diri sendiri, karena di umur kita yang sekarang ini kita kayak baru nanya sama diri sendiri, ini kenapa sih lah. Berarti journey yang karena sebenarnya nggak ada yang kebetulan di dunia ini, pasti setuju. kita yang kemarin benar, Pasti atas benar. izin Allah kita Subhanahu wa hari taala ini ya, Kak. kan Iya. gitu loh. Jadi lah kita yang kemarin lu nggak ngerasa lagi digembleng atau lagi disiapin untuk hari ini, kok kaget tiba-tiba kok aku lah Tapi itu dari itu mana bener, gitu. Kak. Iya, Karena benar. Gitu. kalau Jadi kalau kita sekarang, dikenal, silakan, Kak. kayak ya Allah bentar dulu zoom out bentar aja kayak oh iya deh udah Ini istilah-istilah ini mungkin teman-teman belum pada banyak yang tahu juga ya. Zoom out. Belum tahu zoom out, zoom in, Kak. Iya, benar. tahu Belum. Makanya teman-teman harus banget ikutan. baru gini ya. Kalau kalian Makanya cinta sama itu- diri itu- kalian harus ikutan. Berguna banget sumpah, makanya Berguna worth banget. it banget kelasnya. Gimana sih kayak investasi yang buat self love gitu, Iya. untuk mengisi tangki cinta diri kalian sendiri. Dan ternyata tangki cinta itu juga aku pikir itu hanya bisa diisi oleh orang lain, oleh lingkungan. Ternyata diri kita tuh seberdaya itu, bahwa apapun love language kita tuh bisa untuk kasih untuk diri kita sendiri. Bahkan Islam itu kayak sholat, itu tuh kayak kita baca Quran, kita ingat Allah, kita ngobrol hal-hal yang bermanfaat, itu aja tuh udah ngasih cinta banyak buat kita dan kekuatan buat kita. Jadi ya emang makanya waktu itu aku kayak tertampar gitu, kayak kenapa dari waktu gue jomblo gue nggak ikutin ya gitu, telat banget gue gitu. Mohon Rasanya maaf kayak itu udah kadarullah ya, udah diaturnya baru sekarang gitu ya. jadi kalian yang udah ada elevator, Berarti gue bersyukur ya, Kak, masih jomblo tapi ikutan kelas ini bermanfaat banget. Jadi aku tahu dan itu, Kak, aku jadi menemukan hal-hal yang aku tahu. Misalkan aku waktu itu kan ikutan kan emang kayak nggak berpikir untuk supaya dapet jodoh gitu, enggak. Tapi aku memang pengen banget memperbaiki diri dan bisa memantaskan diri. Nah, setelah ikut Elevaton aku tuh jadi selain ikut Elevaton waktu itu tuh ada kelas juga, Kak, apa namanya, Kak, yang tentang belajar tentang sebelum menikah itu loh, Kak, buat muslimah. Jadi buat cewek-cewek khusus. oh iya Itu tuh kayak- juga ada. Iya, Kak. Jadi aku jadi paham. Jadi paham kayak tanggung jawab istri itu gimana, kewajibannya, haknya, dan laki-laki yang dianjurkan oleh Rasulullah itu seperti apa yang bisa menjadi suami kita gitu loh, Kak. Jadi emang banyak banget sih kelas dari Terang Jakarta yang insya Allah bermanfaat banget. Dan itu benar tadi kata Kak Aput, kalau misalnya kita tuh cinta sama diri kita harus banget ikutan kelas Elevaton sih, Kak. Karena jadi gak buang-buang waktu gitu kan. Karena kalau misalnya betul, Kak, karena kalau misalnya kita nggak kenal diri kita jadi buang-buang waktu karena kita nggak tahu apa yang mau kita tuju, kita maunya apa gitu. Malah kayak ibaratnya ada supir angkot gitu, Kak, ya, dia nggak tahu tujuannya gitu ya kan tadi ya, kayak terus dia kemana-mana jadinya lebih lama kan waktunya. lama ya. Betul, tapi kalau udah tahu nih tujuannya gue mau ke Blok M, ya udah akhirnya dia jadi cepet nyampe kan gitu, jadi nggak buang waktu. Jadi sebenarnya benar mengenal diri itu jadi nggak membuat diri kita tuh buang-buang waktu. Setuju
tuh kan, teman-teman bisa lihat kan betapa serunya obrolan ini sampai Betapa mereka tuh bener-bener wow ngebahas Kita tuh ikutan lagi rame gak sih Kak banget gitu lanjut ya. ya kayaknya. Iya, anyway, ini boleh disapa lagi nih teman-teman yang baru bergabung juga. Halo. Untuk teman-teman yang penasaran banget tentang Elevaton, ini ada trainers kita juga loh, ada Teh Dita ikutan Ada juga Kak Dita, komen ada tuh. Kak Eza, Masya Allah. Halo. Hai Kak. Jadi di sini ada 6 sesi, 6 kelas yang akan diisi dengan 6 trainers di sini ya. Jadi masing-masing semuanya dan mereka itu punya ilmu dan juga kapasitas yang pastinya oke banget untuk memberikan ilmu gimana caranya untuk self improvement. Kemudian juga mereka nggak asal memberikan ilmunya tapi ada dalil dan juga ada ibaratnya mereka punya kitab yang mereka pegang di sini yang bisa langsung diberikan dengan baik gitu kan untuk teman-teman yang bergabung di Elevaton. Jadi yang pengen tahu, ini Elevaton batch yang selanjutnya, ini batch kelima itu di tanggal 25 Mei ya. Jadi ada 6 kelas di situ 25 Mei, kemudian ada 1 Juni, 8 Juni, 15, 22 sampai dengan 29 Juni. Ini kalau misalnya kalian penasaran banget ya, untuk seatnya sekarang masih ada nggak sih? Ini sudah sangat terbatas Kalau kalian banget ya. nggak mau ikutan, Nabila ikutan lagi loh. Nanti bangkunya habis karena Nabila sama Kak Aput Nah loh ya Kak ya. tuh, karena Nabila mau ikutan lagi tuh nanti gimana tuh? Pengen Kak banget Aput lagi. juga. Nabila belum ikut yang 1 sama 2, jadi Betul. harus makeup class. Oh iya kan? benar. Oh iya. Tuh makanya buat teman-teman yang mau gabung buruan aja ya. Informasinya lengkap bisa langsung tanya DM, bisa langsung di Instagramnya Terang Jakarta atau mungkin nanti ada oke, ada udah dipin ya tadi ya. Oh ini dia, tuh baru dipin sama teman-teman Terang Jakarta. Boleh langsung chat aja di situ gimana caranya. Terus masih bisa nggak sih? Ini for your info Kak, ya ada yang teman-teman. nanya biayanya berapa itu nanti bisa lanjut ke Transjakarta ya Iya, Kak ya, DM boleh atau bisa banget. Nanti Iya. bisa langsung chat aja gitu. Yang Kenapa? aku suka ya, walaupun kalian akan investasi di 6 kelas, tapi Ya, insya Allah kalian tuh akan dipersamai seumur hidup menurut aku. Itu benar kayak benar. kan biasanya nih ada orang, dan memang itu sebenarnya fitrahnya manusia, kita tuh kan kayak handphone tadi aku bilang, kita emang harus terus gitu. Nah, Benar. begitupun dengan iman tuh kayak dan setelah kita nanti udah jadi alumni Elevaton gitu ya, kita jadi elevators, kita tuh akan dibuat terus naik kelas terus, kayak ada kelas, terus kita juga bisa apa setiap hari Rabu di Terang HQ, jadi unek-unek ada yang mau dikeluarin semuanya boleh tumpah di situ, dan akan juga gitu, jadi kayak bener-bener lebih ringan karena bareng dan pastinya juga lebih ada yang narik ke kebaikan. Mudah-mudahan kita nggak balik lagi ke kita yang clueless sebelum Amin. Elevaton. Ini Allah amin. Amin. Boleh dong cerita sedikit mungkin dari Kak Aput atau dari Kak Nabila, dua-duanya cerita nih. Ada nggak sih hal atau waktu gitu, waktu tertentu yang kalian gunain untuk benar-benar kayak nge-refresh, kan seperti yang kita bilang tadi ya, memang dengan mengenal diri ini juga ada korelasinya tadi dengan ketenangan, karena Bila tadi sempat cerita juga kan ya, itu tuh jadi tenang di saat kita memang udah tahu tujuannya apa, terus kita gimana cara untuk ibaratnya kayak muhasabah, dan ibaratnya kita udah tahu caranya nge-recharge kita tuh kayak gimana gitu. Kalau kalian ada waktu-waktu tertentu nggak sih? Dulu apa Dan Kak Aput? kapan dan gimana caranya gitu? Apakah di saat sholat yang benar gitu atau gimana? Dari Aku duluan Kak. siapa dulu? Yaudah aku duluan ya. Nabila dulu, karena Nabila. Kalau ditanya tadi waktu-waktunya, yang seperti Kak Aput bilang, kita emang penting juga nge-recharge iman. Dan aku ngerasa di waktu itu kayaknya yang paling enak tuh malam hari Kak. Jadi kayak sepertiga malam itu tuh aku pakai emang bener-bener buat masa lagi. Kayaknya di halangan yang mungkin kali ya berzikir gitu loh Kak. Cuman kayak biasanya untuk baca Quran, buka baca dan sholat tahajud juga gitu loh Kak. Jadi sebisa mungkin aku maksimalin di situ Kak. Setelah aku ngerasa Allah nggak hanya ngobrol sama Besti, nggak hanya ngobrol kita tuh sebenarnya Allah gitu loh, bukan teman gitu kan Kak. Dan teman kan sifatnya juga dan pergi juga menurut aku, tapi yang
tenang banget. Ah, Jadi membaik, aku sharing aja kali iya ya. ya, lanjut Kak Put. Kalau misalnya aku akhirnya sekarang aku berusaha gali itu dengan cara journaling gitu. Oh, oke Jadi oke oke pas oke. kemarin di Elevaton itu kan juga ada satu sesi di mana kita itu membuat live apa ya live timeline kehidupan kita gitu loh. Dan ternyata ke-trigger dari situ aku jadi kayak penasaran banget karena banyak banget hal yang ternyata aku tuh udah lupa rasanya. Terus kayak pada waktu itu apa ya highlight hidup aku pada saat aku usia segini gitu loh. Jadi nah akhirnya itu juga ngebantu aku banget, alhamdulillah. Aku kemarin bener-bener bikin deskripsi, aku journaling tentang memori aku pada saat aku usia 0 sampai 10 tahun. Aku kayak baru sempet sampai situ gitu. Dan alhamdulillah itu ngebuat aku jadi tahu gimana aku mau nge-treat anak aku, karena ternyata aku ngerasa sedih waktu aku kecil pada saat aku nggak main sama mama papa misalnya kayak gitu. Aku ngerasa seneng banget pada saat aku misalnya oh ternyata begini begitu gitu ya. Pada saat aku dirayakan, pada saat aku paling bingung pada saat aku tuh bingung pada saat gimana sih caranya berteman. Nah, akhirnya pada saat aku benar menggali itu jadi insight untuk aku ngedidik anak aku, dan aku jadi kayak lebih mengapresiasi diri aku kayak oh lu tuh udah berproses dari kecil ya, lu waktu kecil gini lu kayak oh oke, gitu berarti gini ya gitu. Jadi kita berarti bisa ngaji hidup kita tuh jadi segitunya layernya pada saat kita tuh berusaha mengenalin diri sendiri. Dan aku ngerasa seneng banget karena pada saat kita ngerasa solid sama diri kita sendiri, pada saat kita ada masalah kita tuh kayak bisa diskusi gitu, ayo kumpul 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 gitu, padahal ini gue semua gitu, menurut lo gimana, menurut gue gini, menurut gue gini, tapi kayak suaranya tuh kita ngobrolnya tuh jadi kayak kondusif. Beda kalau yang sebelumnya kita nggak terkondisikan, kita nggak solid, kita nggak pernah ngajak diri kita ngobrol, ini gimana masalah, nggak tahu lah, terserah lah gitu, kayaknya jadi nggak kondusif gitu pikiran hati gitu. Tapi pada saat aku sekarang mulai itu journaling, memang aku harus menginvestasikan diri aku untuk me time, untuk ngobrol sama diri sendiri, bisa setelah sholat, bisa setelah anak-anak tidur, bisa bangun pagi atau bisa pas anak-anak sekolah, pokoknya saat aku bisa dapet sunyi, bisa dapet tenang gitu. Jadi aku juga bisa menata hidupku kemarin, hari ini, dan esok tuh jadi kayak lebih oke gitu, lebih ajak gitu, karena udah solid sama diri sendiri dan lebih yakin dan udah berdamai sama masa lalu. Jadi juga kita nggak carry on apapun untuk kita bawa-bawa ke depan gitu. Ada satu hal nih yang kayaknya problem dari kita yang culture-nya di Indonesia gitu kan ya. Maksudnya Indonesian culture itu suka nggak enakan gitu kan ya. Ini ada satu hal yang nggak enakan ini selalu di banyak ternyata problemnya di kelas elevaton gitu loh, yang Oh curhat iya aku iya. selalu nggak enakan dan lain-lain gitu kan. Di situ dikasih tahu caranya gimana supaya kita nggak selalu apa ya, ibaratnya ya hal yang kita nggak suka diiyain dan lainnya. Nah kalian sempet nggak sih mengalami itu dan udah kalian praktekkan nggak sih? Uh, itu Keren banget lah Kak. itu efeknya boosting kebahagiaan hidup kita banget sih ternyata. Aku juga kebetulan aku anak ketujuh, jadi aku memang dari aku Wow. lahir Dari berapa udah Kak? serius Dari serius. Jadi Dari berapa? berapa? dari 7, Oh, anak ketujuh Berarti anak kamu dan anak bungsu. terakhir. aku anak ke-6. Akhirnya aku Oh, punya adik soalnya. Jadi aku Oh, semprot. oke Nah, oke oke. jadi dulu tuh aku ngerasa begitu aku lahir, aku udah harus kayak hormat sama semua kakak-kakak aku, harus dengerin mereka. Terus pokoknya aku nggak tahu apa-apa, mereka yang lebih tahu. Pokoknya banyak mindset yang salah hanya karena uh, aku terlahir udah kayak langsung people pleaser gitu, ibaratnya kayak harus baik-baik ya Oke. sama yang lebih tua gitu, dan yang lebih tua tuh banyak, jadi kayak udah tersetting kayak sama ini baik sama ini kayak gitu, tanpa aku sengaja dan aku sadari gitu. Dan ternyata banyak orang-orang yang nggak worth it. Terus banyak apa namanya, nggak semua orang itu harus kita dengerin ya, apa harus punya skala prioritas, apalagi kayak put yourself first itu juga penting banget. Dan itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan nempatin diri gitu. Dan itu begitu kayak oke ini gue delete, ibarat sama kayak handphone lagi berat terus kita kayak ngedelete atau kita
eh, foto-foto yang nggak penting, video-video yang nggak penting kita erase, itu pasti kan runningnya juga jadi lebih well gitu. Itu juga yang aku rasain begitu aku udah tahu bahwa oh ini adalah distraksi, oh ini ternyata nggak enakan yang ini tuh nggak penting gitu, ini tuh ternyata bisikan yang kenapa sih jadi top of mind gue, padahal harusnya yang nomor satu tuh gue misalnya gitu, atau ini dan ini gitu doang gitu misalnya gitu. Jadi udah gitu, sisanya ternyata ngejalanin hidup juga jadi lebih mudah banget, achieve apapun bisa lebih fokus gitu. Karena orang-orang yang kayak aku tuh dulu karena nggak enakan, jadi kita selalu mengutamakan orang lain, jadi kayaknya kalau orangnya yang kita senengin banyak, urusan kita nggak kelar-kelar, urusan kita paling belakang gitu loh. Setuju lagi Padahal Kak. iya gitu, apalagi dan kalau misalnya mungkin sebagai seorang ibu mah itu tanggung jawab ya, itu amanah dan ini juga gitu ya. Tapi ya itu kebiasaan, apalagi kita kayak udah anak dulu, jadi batin kita tuh yang terakhir ditanya malah mungkin terabaikan. Kita tuh nggak pernah nanya sebenarnya lu pengen liburan ya, ya udah apa maksudnya, bukannya harus diturutin juga, tapi waktu diajak ngobrol kan itu nggak diturutin tapi dianggap ada rasanya gitu. Sedangkan pada saat kita ngutamain orang lain dulu dan bener-bener nyuekin diri kita sendiri, emang nggak kasihan gitu. Itu sih yang kemarin tuh apa namanya, jelek banget di aku makanya aku pikir aku di semua kelas terang Jakarta aku datang selalu ngerasa aku memang satu sisi aku ngerasanya antara emang lagi clueless, jadi lagi gelas kosong lah. Si Nabila kenapa hilang? Oh iya bener. Nanti dia masuk Kenapa lagi. menghilang ya? Coba ya. Coba kita invite lagi. Iya, antara gelas kosong atau emang lagi clueless. Jadi Iya. kayak ternyata begitu diisi tuh kayak oh ya gue butuh ya, oh ternyata gitu. Jadi ya masya Allah Tepat banget. ya waktunya ya. Benar. Tuh dia menghilang. Geser, sorry. Oh, oke. Nah ini sekarang Kak Malah Nabila minta boleh maaf cerita banget. dong. Tadi kan Kak Aput cerita tuh kalau misalnya sekarang mungkin diambil dari sosok seorang ibu ya. Kak Aput mungkin lebih banyak ini anak, untuk ini, untuk suami dan lainnya gitu. Kalau Kak Nabila sendiri di usianya yang sekarang yang belum menikah juga, apa sih yang pengalaman mungkin yang benar-benar pas dengan topik kita tadi? Nah, jujur sebenarnya Nabila tuh kan gak enakan banget Kak, parah, bener-bener gak enak banget dalam segi apapun, entah itu pertemanan, di keluarga, apapun. Aku tuh lebih suka orangnya kayak yaudah deh, lebih baik aku Udah kayak deh memendam gitu sesuatu. ya. Iya, karena aku nggak berani menyampaikan pendapat aku, nggak, daripada aku harus nyampein tapi nanti berantem atau nanti salah paham. Jadi lebih baik aku suka nahan-nahan gitu loh Kak. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ternyata gitu. Kita harus tahu juga kita sampai mana. Kalau nggak nanti kita stres sendiri. Kalau nggak nanti kita, bener kata Kak Aput, tujuan bukan tujuan yang kita inginkan jadi terhalang karena kita lebih mengutamakan orang lain gitu. Nah kalau aku mungkin dari segi anak ya, misalnya aku kan anak ya Kak, jadi aku lebih mengutamain kadang-kadang apapun yang menjadi keinginan papa mama, ya kan? Atau misalnya yang papa mama mau tuh kayak apa gitu kan. Nah akhirnya aku jadi belajar Kak kadang, misalnya contoh gini, aku kan gak boleh kemana-mana sendirian kan. Jadi kayak kemana-mana tuh selalu dianterin mama papa kemanapun Kak, gitu. Dan gak boleh nyetir sendirian, takutnya nanti kenapa-napa gitu di jalan. Pokoknya karena aku cewek sendiri lah Kak intinya. Jadi papa mama tuh jaga banget gitu. Cuman ya udahlah, akhirnya aku ya udah deh nggak enakan gitu mau nyampein kan. Tapi akhirnya aku coba Kak di kelas elevator itu. Aku bilang, "Papa, aku tuh udah dewasa, aku sekarang udah besar. Coba biarkan aku nggak terlalu, sebenarnya aku bukan manja sih, ya aku manja sih, cuman misalnya papa mama juga manjain kan. Jadi aku coba deh, papa mama jangan terlalu manjain aku banget. Jadi walaupun aku kemampuan sendiri, aku bisa tough gitu loh Kak, aku bisa tangguh. Jadi suatu saat nanti kan kita nggak selamanya bareng orang tua gitu, ketika nanti papa mama lagi jauh, lagi nggak sama Nabila, aku bisa sendiri ngapa-ngapain. Akhirnya dibolehin Kak. Aku pas kelas elevator tuh jujur ya aku naik ojek Kak, karena rumah aku kan jauh kan, takut macet. Akhirnya karena aku takut telat, dan udah pasti aku sering banget telat itu Kak, aku naik ojek akhirnya Kak, serius. Aku belajar karena dari kelas elevator itu aku jadi belajar coba nyampein yang selama ini, karena kalau sama papa mama takutnya kan nanti lebih lama lagi kan, naik mobil macet lagi kan. Jadi ya udah deh, mendingan aku naik motor satset gitu kan. Akhirnya boleh Kak, karena aku udah berusaha nyampein gitu. Berat sih, berat, karena papa mama tuh khawatir banget naik ojek lagi kan. Kelas elevator ini kan juga selesainya kan sampai abis maghrib gitu kan Kak. Jadi khawatir banget. Tapi gimana caranya, itu proses aku menumbuhkan trust mama sama papa gitu ke aku Kak. Jadi
ya memang harus dicoba-cobain sih gitu dari ruang lingkup kita dulu. Kalau sama teman mungkin aku masih proses ya. Kalau sama teman masih lebih gak enak. Nggak, aku nggak tahu Oh, kenapa oke. kayak iya malahan. Tapi kalau sama papa mama kan karena memang papa mama yang maksudnya yang membesarkan aku dari aku kecil, jadi aku lebih nyaman aja, lebih ngerasa malahan sama papa mama tuh ngerasa kayak lebih kayak teman. Jadi lebih saya enjoy Berarti itu. Kak Nabila next tuh mama papa harus Nah, diajakin deh. itu Kak, aku tuh pengen banget sih ngajak papa mama Kak kelas yang buat suami istri ya. Boleh, boleh banget, boleh banget. Jadi kalau ini lebih lebih ini ya, mereka lebih trust lagi gitu. Kalau main sama anak-anak Transjakarta nggak apa-apa, silahkan gitu. Sebenarnya Good tapi influence bukan insya kalau Allah. nah itu Kak, untung juga kan papa mama udah kenal Kak Mario, Kak Dita dan teman-teman yang lain Hmm. kan, kakak-kakak yang lain. Jadi dibolehin, cuman takut khawatirnya di jalannya itu loh Kak. Cuman akhirnya Oke, setelah ntar udah 3 kali 4 dijemput sama kali Iyo mau? Sama Iyo atau sama Ijal mau? Mereka standby nih katanya kalau untuk Kak Kakak tahu Nabila. nggak Kak? Tapi aku punya cerita Kak, aku punya cerita. Jadi aku pas Oh, lagi selesai pulang dari Elvaton, aku kan makan di depan ah, restoran yang di depan Elvaton itu kan. ah, ah, ah. Terus aku tuh emang lagi nungguin ojek Kak, malam-malam di pinggir jalan. Tiba-tiba Kak Eza lah keluar ya kan, sama suaminya, sama kameramen naik mobil. Terus mereka kayak bingung, Nabila ngapain pinggir jalan sendirian? Gue nungguin ojek Kak, gitu kan. Mungkin serius Subhanallah. si Kak Eza tuh kayak kasihan gitu kan sama aku paling. Padahal aku kayak, Kak udah nggak apa-apa, nggak usah peduliin Nabila. Nabila bisa sendiri gitu. Maksudnya itu dia Kak, jangankan ya itu dia Kak Eza gitu kan ya, apalagi papa mama gitu, Kak Eza aja khawatir kan. Jadi Iya menurut benar oh kita ternyata kayak oh gitu. Tapi bener loh, aku pas lagi Elevaton juga, aku naik KRL. Dan Hmm. pada waktu itu, aku memang memilih untuk naik umum karena ternyata kita bisa jadi lebih banyak self-stop. Jadi aku Oh menyiapkan iya diri iya. untuk banyak self-stop, prepare sebelum kelas Elevaton. Dan beda banget pada saat kita di jalan itu sendirian, tapi juga nggak dengan fasilitas yang kayak duduk di mobil kan langsung nyampe, kayak nggak ada prosesnya gitu. Tapi pada saat aman kita ya bisa kan. lebih observe orang lain, kita lebih bisa bersyukur, bisa lebih bisa muhasabah, lebih banyak ngobrol sama diri sendiri. Tuh kan lo gini, itu ternyata itu one of my me time. Dan ya tapi ternyata itu gitu loh, kayak gila ya, ternyata ngobrol sama diri sendiri tuh enak banget gitu loh. Tapi kan Setuju. momennya Benar, nggak setuju. bisa nggak bisa selalu kondusif juga. Kita misalnya lagi rame Iya. di rumah terus kayak self talk agak kayak orang gila ya. Tapi pada saat kita lagi tapi pada saat kita lagi kayak di jalan terus di KRL atau lagi di ojek gitu ya kan, yang kayak ngerasa mandiri, ngerasa kayak lepas banget, kayak semua kemelekatan, semua label-label tuh jadi kayak gue tuh pusat dari universe ini gitu, Chazzy. Jadi kayak Tapi Kak, dan itu tapi tuh Kak rasanya kalau tuh Nabila Kak, liberating banget, enak banget, kayak oh my god, ternyata rasanya mengenal diri sendiri tuh senyaman ini ya. Dan apalagi kita jadi kayak bisa punya mimpi tinggi, punya target-target, terus bisa punya harapan-harapan baru, dan itu tuh rasanya juga jadi lebih gitu ya, rasanya menyenangkan sekali gitu. Kak tadi Kakak bilang That's lah pokoknya. kakak naik kendaraan umum, kakak malah kayak ngobrol sama diri sendiri ya. Kalau Nabila enggak Kak, Nabila naik kendaraan umum, Nabila ajak ngobrol abang gojeknya, abang ojeknya, entah itu naik Kebawaan bajai, ya, Bil. parah Kak, gue nggak bisa diem. Jadi nah salah satu yang aku baru tahu ternyata setelah aku mengenal diri aku ikut Elevaton tuh Kak, ternyata aku tuh anaknya setiap kali ketemu orang baru energi aku nambah gitu loh Oh, Kak. ekstrovert harusnya Parah ya. banget, nggak ada capeknya. Tapi kalau lagi sendiri aku ngerasa sepi dan kayak aduh nggak bisa nih, gue harus ngapain dulu nih biar gue tuh nggak ngerasa sepi atau sedih gitu Kak, atau kayak melankolis gitu loh. Jadi kayak emang ketemu orang tuh happy banget bawaannya, nggak pernah capek, enak Akhirnya ternyata. dirimu tahu itu Tahu ya. itu Wow. Tapi Ini aku juga ngomong-ngomong kita ngobrol seru banget ya. Ini parah tahu-tahu udah sih Kak. 37 Kita menit ngopi lagi apa loh ya kita. mendingan? Iya, kayaknya kita lanjutkan langsung di base campnya Transjakarta aja nanti Iya, ya. bener-bener. Jadi teman-teman buat yang ikutan Elevaton, kalau misalnya kalian juga masih ngerasa kurang banget untuk bisa waktunya sama coachnya, bisa langsung datang juga ya Kak ke apa namanya, ke tempat Transjakartanya tiap hari Rabu ya kan Iya Kak, bener bener. kan di base campnya ya. Iya di jalan kesehatan. Nah ini, Pokoknya aduh semuanya sayang harus banget ya. follow Transjakarta dulu sih, Bener, follow Transjakarta. betul sekali. Tolong Tuh di namanya follow aja dulu jalan Transjakarta. kesehatan. Jadi Instagramnya. insya Allah Bener. kalau kalian ke base campnya makin sehat ya kan Kak. Makin sehat, bener. Disclaimer dulu ya. Di sini kita itu nggak ada yang lebih imannya lebih baik, imannya udah Aduh, super, kita mah pakai ilmunya ilmu Kak.
Bener, jadi semuanya di sini kita emang mau belajar bareng dan to be honest ya, di sini teman-teman dari Terang Jakarta pun cukup welcome untuk teman-teman yang mau belajar banyak hal gitu tentang Islam, tentang Al-Qur'an dan banyak banget program-program di Terang Jakarta gitu untuk berkaitan dengan self improvement gitu. Nah, salah satunya adalah Elevaton yang sudah diikutin sama Kak Nabila sama Kak Aput juga. Tadi udah diceritain pengalamannya kayak gimana dan untuk teman-teman yang tertarik banget untuk ikutan Elevaton, buruan ini diklik aja ada di pin yang ada di pin di komen. Nah, itu langsung aja di situ dan langsung bisa juga cek langsung WhatsApp ada di link tree-nya ya di bio-nya ya. Dan ada lagi ini program yang mungkin Kak Nabila dan juga Kak Aput mau ikutan datang. Ada hangout tanggal 19 Mei hari Minggu besok itu dengan tema Jalan Menuju Allah di MJ. Benar. Iya boleh, makanya Oh, boleh datang Insya aja Allah ya langsung Kak. ya. Pokoknya banyak banget deh. Iya banyak banget program dari Terang Jakarta yang bisa ngajakin kalian belajar bareng. Jadi sekali lagi untuk kalian yang mau ikutan, buruan langsung cek DM langsung ke pin yang tadi itu di komen ada kan ya. Nah sekalian kalau mau follow dulu Terang Jakarta itu wajib sekali iya ya. karena itu kalau Kalau biar kita nggak ketinggalan program-program seru update benar, karena banyak betul. banget program Trans Jakarta tuh jujur aku hampir udah ikutin semua programnya dan semuanya itu menurut aku life changing benar-benar dari Back for Good dari Hangout dari wah semuanya sih Story of the Universe Iya pokoknya semua ongoing program benar. mantra Oh iya dia kesehatan udah ikut dong semuanya. semua Iya Kak, ini Kayaknya aku dia kalah ikut bahkan. semua. Iya, kan Nabila Dan juga ikutan satu hal dong. sih Kak, yang aku Iya, senengin dari ikut kelasnya Elevaton tuh kita nambah teman juga. Karena benar. aku nambah temen tuh di waktu ikut apapun kegiatan Terang Jakarta. Entah itu kajian yang sama Abi Maki, terus kayak waktu itu Elevaton, aku nambah temen dan kayak temennya tuh nggak usah aku cari yang sefrekuensi, emang udah nemu yang sefrekuensi di situ. Jadi Masya insya Allah Allah. tuh teman-teman yang ada di Elevaton tuh yang ikutan ya memang semua satu visi misi sama kita gitu untuk mengejar ridhonya Allah dan juga memperbaiki diri gitu. Iya. Kalau aku bilang sih, memang semuanya yang bergabung di sini tuh hanya orang-orang terpilih yang terpanggil Allah. hatinya untuk Oh, belajar Masya bareng Allah, ya. Masya Allah. Masya Allah, semoga berkah semuanya ya. Aduh, thank Amin. you so much untuk teman-teman, untuk yang sudah bergabung, dan untuk Kak Aput, Kak Nabila, waktunya terima kasih banget. Dan satu lagi, ini banyak yang nanya tadi lokasinya di mana untuk Elevaton, itu ada di Gripa Studio di Pejaten, Jakarta Selatan ya. Jadi sekarang buruan langsung aja chat dari DM boleh dari WhatsApp di link tree yang ada di Instagram Terang Jakarta. Tanya banyak hal di situ boleh banget supaya bisa kebagian seatnya. bener. Itu Mungkin dari teman-teman banyak Kaput. banget yang ini juga loh yang udah sampai waiting list Iya saking benar kayak benar kelasnya benar banget itu jadi benar. kayak Iya ada yang ikutan nanti batch ini itu daftarnya udah dari lama banget gitu betul. jadi kayak mendingan jadi tunda-tunda takutnya pun kalau kalian nanti nggak dapet seat yang di batch ini udah langsung kayak bisa menyegerakan kebaikan untuk invest untuk diri sendirinya jadi lebih cepat karena semakin lama kan hari berjalan terus masalah datang terus ya kan umur bertambah terus sedangkan kita skillnya kayak baru 2 bulan lagi gitu apa nggak stres tuh 2 bulan ya kan jadi Benar kita banget. daftar sih Iya, Hamin Jangan 7 tuh menyia-nyiakan biasanya udah kesempatan habis. pokoknya ya Kak ya. Jangan menyia-nyiakan Kenapa? kesempatan ini. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini Benar. pokoknya. Ya. dan Iya. nggak ada yang kebetulan di dunia ini jadi kamu yang nonton live ini nih insya Allah udah jodohnya mudah-mudahan kalian semua Amin. harus cobain kelas Elevaton. Masya Allah ya jawabannya yang anak-anak kelas Elevaton tuh emang udah beda aja gitu ya jawabannya ya. Masya Allah. Semua tuh terkait hal apapun itu pasti ada hubungannya dengan Allah ya. Kita di sini juga belajar karena Allah, kita bergabung di sini karena Allah. Semoga Temukan semuanya semuanya. berkah ya. Amin. Iya. Thank you sekali lagi. Ini waktu kita udah habis Kak. Iya dong. Masih ada 2 menit lagi. Ya ampun sejam doang. Ya Gila. kan Tahu, ada rasa kok, Kak. tegang. Komitenya tegang. Di balik ini cowok-cowok ini, ayo ini cewek-cewek ya ampun cewek-cewek Ada yang kagak komen nih Kak. Ada yang komen Apa-apa? MC Elevatornya juga nggak kalah kerennya tuh Ci. Masya Masya Allah. Allah. Mami. Setuju banget Satu deh. patung kita. Love. Aku tuh juga keren karena teman-teman Terang Jakarta kok. Masya Allah.
Cara daftarnya ini sebelum kita berpamitan, boleh sekali lagi itu kan di komen ada pin ya. Nah, itu pinnya langsung diklik aja. Nanti bisa langsung ngobrol sama teman-teman Terang Jakarta untuk daftarnya. Dan infonya tadi mulai dari tanggal 25 ini kita udah mulai kelas elevaton. Dan yang pasti harus diketahui adalah Hamin 7 itu biasanya udah kelas. Udah habis gitu Sekarang kan. daftarnya sekarang sih. Sekarang. Benar, jadi harus buru-buru ya. Iya. Jangan sampai terlupakan. Oke, terima kasih. Ini udah oke, sudah banyak yang bergabung juga. Sekali lagi makasih ya. Udah Kak, ada lagi yang mau disampaikan? Dapat salam nih ke Nabila sama Kak Aput dari Iyo dan Ijal. Iya, sampai bertemu tanggal Waalaikumsalam 25 ya warahmatullahi insya Allah wabarakatuh. ya di Gripa Tuh, ya. tanggal 25, insya Allah ditunggu loh ya kalian ya. Tapi aku nggak bisa ya kak, maaf ya aku ke Surabaya. Oh, di Surabaya. lupa. Udah nanti Iyo jemput. Kalau bisa Iyo jemput ya Iyo ya. Apa Ijal nanti gampang itu mah kalau untuk Kak Nabila. Mau di mana aja dijemput sama mereka ya. Biasa. Oke, thank you so much ya. Oke. Kita kasihkan banget ngobrolnya. Terima kasih banyak untuk Kak Aput dan juga Kak Nabila udah menyempatkan waktunya malam ini buat teman-teman yang baru bergabung. Ini tadi sorry banget kita waktunya udah habis. Kita ngobrol udah terlalu seru banget. Terima kasih, kita sampai bertemu lagi nanti di Elevaton ya di tanggal 25. Jadi untuk kalian yang mau ikut sekali lagi buruan langsung follow dulu Terang Jakarta dan langsung chat ke pin yang ada di komen, oke? Terima kasih sekali lagi ya. Sampai bertemu ya. Oke, bye. Akhirnya saya Citra Anggia mewakili teman-teman dari Terang Jakarta mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di Elevaton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Citra, Kak Aput. Pamit ya. Ketemu teman-teman, I miss you, dadah. Miss you. Bye.